Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membahas materi tentang internal audit. Kami beranggota kelompok 2 orang, dengan saya sendiri Gustri Maizolni dan saya sendiri Dewi Septiani Sukma. Dalam internal audit ini kita akan membahas yang pertama, apa itu internal audit. Yang kedua, pedoman kerja dalam internal audit. Yang ketiga, perbedaan dan persamaan internal audit dan external audit. Yang keempat, internal audit departemen. Yang kelima, temuan pemeriksaan dan laporan keuangan internal audit. Happy watching. Apa itu internal audit? Internal audit atau pemeriksa internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah tersebut di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, dan investasi. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, internal audit harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama yaitu menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian intern, dan pengendalian operasional lainnya, serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Yang kedua yaitu memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. Terus yang ketiga, memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan, dan penyalahgunaan. Yang keempat, memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya. Kemudian yang kelima, menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen. Yang keenam, menyarankan perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Baiklah, kita masuk kepada materi yang kedua yaitu pedoman kerja internal auditor. Yang pertama yaitu Code of Ethics. Yang kedua yaitu Internal Auditor Charter. Ketiga yaitu IIA Professional Practice Framework. Code of Ethics. Tujuan dari kode etik IIA adalah untuk memperkenalkan budaya etis dalam profesi internal auditing. Yang kedua yaitu Internal Auditor Charter. Internal Audit Charter atau IIA adalah suatu dokumen formal yang mendefinisikan tujuan, otoritas, dan tanggung jawab dari kegiatan audit internal. Internal Audit Charter ini menetapkan posisi dan tanggung jawab dari kegiatan internal audit dalam organisasi. Yang ketiga yaitu IIA Professional Practice Framework. Kerangka kerja praktik profesional IIA terdiri atas standar atribut, standar kinerja, bimbingan praktik, dan pengembangan bimbingan dan alat bantu praktik. Baiklah, kita masuk kepada perbedaan dan persamaan internal audit dan external audit. Yang pertama kita membahas tentang perbedaannya. Kalau internal audit dilakukan oleh internal audit yang merupakan orang yang dalam perusahaan. Yang kedua, pihak luar perusahaan menganggap internal auditor tidak independen. Yang ketiga, tujuan pemeriksanya adalah untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisis penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksa. Kemudian yang keempat, laporan internal audit tidak berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan, tetapi berupa temuan pemeriksaan atau audit findings mengenai penyimpanan dan kecurangan yang ditemukan.
kelemahan pengendalian internal beserta saran-saran perbaikannya. Kemudian yang kelima, pelaksanaan pemeriksaan berpedoman pada internal auditing standar yang ditemukan oleh Institute of Internal Auditor atau norma pemeriksaan inter yang ditentukan BPKP dan BPK dan norma pemeriksaan satuan pengawasan internal BUMN atau BUMD oleh SPI 9 Institut Akuntan Publik. Indonesia belum menyusun standar pemeriksaan internal. Kemudian yang keenam, pemeriksaan internal dilakukan lebih rinci dan memakan waktu sepanjang tahun karena internal auditor mempunyai waktu yang lebih banyak di perusahaan. Yang ketujuh, pimpinan atau penanggung jawab pemeriksaan internal tidak harus seorang register accountant. Yang kedelapan, internal auditor mendapatkan gaji dan tunjangan sosial sebagai pegawai perusahaan. Yang kesembilan, sebelum menyerahkan laporan, internal auditor tidak perlu meminta surat pernyataan langganan. Yang kesepuluh, internal auditor tertarik pada kesalahan-kesalahan yang material maupun tidak material. Sedangkan external audit, yang pertama itu dilakukan oleh external audit atau kantor akuntan publik merupakan orang luar perusahaan. Yang kedua, external auditor adalah pihak yang independen. Yang ketiga, tujuan pemeriksaannya adalah untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan. Yang keempat, laporan eksternal auditor berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan. Selain itu, laporan keuangan berupa manajemen letter yang berisi pemberitahuan kepada manajemen mengenai kelemahan-kelemahan dalam pengendalian internal beserta saran-sarannya. Yang kelima, pelaksanaan pemeriksaan berpedoman pada standar profesional akuntan publik yang ditetapkan Institut Akuntansi Publik Indonesia. Yang keenam, pemeriksaan eksternal dilakukan karena waktu yang terbatas dan akan terlihat tinggi audit free jika pemeriksaan dilakukan secara rinci. Yang ketujuh, pemeriksaan eksternal dipimpin oleh pertanggungjawaban adalah seseorang akuntan publik terdaftar dan mempunyai register public accountant. Kedelapan, external audit mendapatkan gaji atau jasa yang diberikannya. Yang kesembilan, sebelum menyerahkan laporan terlebih dahulu meminta client representation letter atau CRL. Yang ke-10 hanya tertarik pada kesalahan material. Selanjutnya, persamaan internal auditor dengan eksternal auditor. Yang pertama yaitu masing-masing auditor mempunyai latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang akuntansi, keuangan, perpajakan, dan manajemen dan komputer. Yang kedua, keduanya harus membuat audit plan dan audit program secara tertulis. Yang ketiga, semua prosedur pemeriksaan dan hasil pemeriksaan harus didokumentasikan secara lengkap dan jelas dalam kertas kerja pemeriksaan. Yang keempat, audit staff selalu melakukan continuing professional education atau pendidikan profesi berkelanjutan. Yang kelima, harus memiliki audit manual, kode etik, serta sistem pengendalian mutu. Selanjutnya yang keempat yaitu internal audit departemen yang efektif. Internal audit departemen yang efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, internal audit departemen harus mempunyai kedudukan yang independen dalam organisasi perusahaan. Yang mana syarat independensi internal auditor yaitu kedudukan departemen internal audit tersebut dalam organisasi perusahaan. Artinya, kepada siapa departemen internal audit bertanggung jawab. Yang kedua, apakah departemen audit intern melibatkan dalam aktivitas operasional? Nah, bila departemen audit intern ingin independen, maka tidak boleh terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan. Internal audit departemen harus mempunyai job description, sehingga setiap auditor intern mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
internal audit departemen efektif yang ketiga, yaitu internal audit departemen harus mempunyai internal audit manual, yang mana internal audit manual itu menggambarkan suara dari auditor direktur yang menjelaskan kepada stafnya tentang tanggung jawabnya kepada manajemen. Yang keempat, harus ada dukungan yang kuat dari top manajemen kepada internal audit departemen, yaitu tanpa dukungan yang kuat dari top manajemen, fungsi auditor akan impoten. Yang kelima, yaitu internal audit departemen harus memiliki orang-orang profesional, capable, bisa bersikap objektif dan mempunyai integritas serta loyalitas yang tinggi untuk bisa bekerja yang efisien, efektif, dan ekonomis. Haruslah dipilih staf yang berkemampuan tinggi. Yang keenam, internal audit harus bisa bekerja sama dengan akuntan publik. Dalam menjalankan pemeriksaannya, akuntansi publik akan menilai apa yang dikerjakan auditor intern dan laporan serta saran-saran apa saja yang telah dibuat oleh auditor intern sebagai hasil pemeriksaannya. Kemudian yang ketujuh, internal audit departemen harus memiliki internal audit karakter. Internal audit karakter harus disetujui oleh direksi atau dewan komisaris dan secara periode terus direview oleh manajer. Dari yang kelima, temuan pemeriksaan dan laporan internal audit. Temuan audit adalah himpunan data dan informasi yang dikumpulkan, diolah, dan diuji selama melaksanakan tugas audit atas kegiatan instansi tertentu yang disajikan secara analitis menurut unsur-unsur yang dianggap bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagai hasil dari pekerjaannya, internal auditor harus membuat laporan kepada manajemen. Laporan tersebut merupakan suatu alat dan kesempatan bagi internal auditor untuk menarik perhatian manajemen dan membuka mata manajemen mengenai manfaat dari internal audit departemen. Auditor internal harus menyampaikan laporan yang objektif, jelas, singkat tetapi padat, membangun, dan tepat waktu. Kalau tidak, internal audit departemen akan kehilangan kesempatan yang baik. Proses penyusunan laporan. Proses penyusunan laporan internal audit departemen yang dimulai dari dikumpulnya audit finding sampai dengan dikeluarnya final audit report. Menurut Lawrence B. Sawyer 2003, definishing finding menjelaskan sesuatu hal yang salah atau sesuatu yang akan menjadi salah. Menurut Major, definishing finding adalah kelemahan dalam internal control perusahaan yang mengakibatkan hambatan bagi suatu organisasi atau suatu unit dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Minor, definishing finding adalah kelemahan dalam internal control perusahaan yang walaupun tidak sampai menghambat pencapaian tujuan dari suatu unit organisasi, namun perlu dilaporkan kepada manajemen karena kalau tidak diperbaiki dapat merugikan perusahaan. Pengembangan temuan pemeriksaan. Hasil pemeriksa internal auditor disimpulkan dan didokumentasikan dalam suatu list of audit finding. Findings yang disusun dengan baik harus mencakupi yang pertama, kriteria, ukuran atau standar yang harus diikuti dan kondisi yang seharusnya ada. Kedua, statement of condition, bagaimana kenyataannya atau kondisi yang terjadi di perusahaan. Ketiga, efek, bagaimana akibat dari kenyataan yang terjadi di perusahaan. Yang keempat, cause, apa penyebab terjadinya kondisi tersebut di perusahaan dan bagaimana terjadinya. Standar pelaporan. Dalam menyusun laporan internal auditor, banyak mengacu pada Standard of Reporting yang dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditor. Contoh laporan internal auditor. Laporan internal auditor bisa dibuat dalam bentuk beberapa format, namun harus mencakup elemen-elemen. Laporan harus dibuat secara jelas, mudah dimengerti, logis, dan menarik. Untuk itu, auditor harus selalu meningkatkan kemampuan teknis pembuatan laporan.